Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nandanugra Fitri, NPM B1A018339. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Salah satunya yaitu perjanjian internasional. Berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber HI itu terdapat perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan. Apa itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional menurut pasal 2 Konvensi Wina 1969 yaitu suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam bentuk instrumen, tunggal, dua instrumen, atau lebih yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, OI atau subjek hukum HI lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Selanjutnya, unsur dalam perjanjian internasional. Adanya subjek HI, negara, organisasi internasional, gerakan-gerakan pembebas nasional, diatur oleh rejim HI, tidak tunduk, dan diatur oleh suatu negara, subjeknya harus subjek HI. Berikut bisa kalian lihat ada beberapa istilah perjanjian internasional. Yang pertama yaitu traktat. Dalam pengertian umum, treaty mencakup semua jenis persetujuan internasional. Dalam pengertian khusus, treaty merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian atau traktat. Traktat umumnya memuat materi hal-hal yang prinsipil dan memerlukan pengesahan, misal mengatur tentang masalah perdamaian, perbatasan negara, keamanan, ekstradisi, persahabatan, dan sebagainya. Prosedur pembuatan melalui tahap perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Misal, perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu convention atau konvensi, yaitu persetujuan formal yang tidak bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi. Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh. Misal, Konvensi Jenewa 1949, Konvensi PBB tahun 1982, dan Konvensi Wina 1961. Yang ketiga, agreement, perikatan, yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan ini tidak seresmi traktat dan konvensi. Yang keempat yaitu charter, digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan organisasi internasional. Misal, Piagam PBB tahun 1945. Yang kelima, protokol, yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya dibuat oleh kepala negara, mengatur tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu. Yang keenam, declaration atau deklarasi, yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. Misal, Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality 1971 mengikat seperti perjanjian internasional lainnya, dan Universal Declaration of Human Rights. Yang ketujuh, Final Act, ketentuan penutup, yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konvensi dan tidak memerlukan ratifikasi. Misal, Final Act General Agreement on Tariff and Trade atau GATT 1994. Yang kedelapan, Agree Minutes and Summary Record, catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian, digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Yang kesembilan, Memorandum of Understanding, merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Yang ke-10, Exchange of Notes, pertukaran nota, yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.
Akibat pertukaran nota ini, timbul kewajiban yang menangkut mereka. Yang ke-11, proses verbal. Merupakan catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan dan kesimpulan-kesimpulan konvensi diplomatik, atau catatan-catatan suatu permufakatan. Proses verbal ini tidak diratifikasi. 12. Modus vivendi, yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi. Nah, berikut tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu suatu negara A dan negara B, C, D bekerja sama dan melakukan penjajakan, lalu melakukan perundingan, perumusan naskah, dan adanya penerimaan, lalu penandatanganan sebagai tanda persetujuan adanya perjanjian internasional. Sekian penjelasan dari saya tentang perjanjian internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.